Shalom saudaraku, senang sekali kita bisa bertemu di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih buat kesempatan ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat merenungkan tema api semangat yang abadi, menemukan kekuatan dalam pelayanan. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat menemukan semangat dan kekuatan dalam pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam perjalanan pelayanan kita, yaitu api semangat yang abadi, menemukan kekuatan dalam pelayanan. Sebelum kita menyelami lebih dalam, mari kita melihat konteks dari ayat yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini, yaitu Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12. Paulus menulis surat Roma kepada jemaat di Roma dalam situasi yang tidak mendukung dan penuh tantangan, di mana pada waktu itu mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang seringkali menentang iman Kristiani. Mereka menghadapi penganiayaan dan tekanan sosial. Di dalam situasi yang seperti ini, Paulus memberikan semangat kepada jemaat dan memberikan nasihat yang sangat relevan. Itu yang kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11 hingga 12. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata ini bukan hanya sekedar dorongan, tetapi juga panggilan untuk setiap kita supaya selalu semangat dalam melayani Tuhan, walaupun di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Ketika kita berbicara tentang api semangat, apa yang kita maksud dengan itu? Api selalu menjadi lambang dari energi atau kekuatan, kehidupan, dan juga kehangatan. Di dalam pelayanan, semangat yang menyala-nyala merupakan kunci untuk menghadapi berbagai tantangan. Namun kadangkala semangat kita juga bisa padam. Seperti halnya api yang memerlukan bahan bakar supaya tetap menyala, maka semangat kita dalam melayani Tuhan juga memerlukan pengharapan, doa, dan juga dukungan orang-orang di sekeliling kita supaya tetap hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bayangkan sebuah lilin. Kalau sebuah lilin ditaruh tanpa perhatian, maka nyalanya akan menjadi redup dan akhirnya mati. Begitu juga dengan semangat pelayanan kita. Kalau tidak dijaga, maka semangat itu akan padam, dikarenakan oleh kelelahan, frustasi, dan berbagai tantangan hidup lainnya. Tetapi kalau kita mampu menjaga api semangat kita dalam melayani Tuhan, maka bukan hanya diri kita sendiri yang kita terangi, tetapi juga orang lain yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan bersama-sama menemukan bagaimana kita bisa menjaga semangat abadi dalam pelayanan kita. Dari ayat ini ada 3 poin yang perlu kita lakukan. Yaitu yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita
untuk menerima firman Tuhan hari ini. Semoga kita diperdayakan untuk menjadi pelayan yang penuh semangat. Mari kita lihat poin yang pertama, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengharapan yang sejati bukan sekedar optimisme atau harapan kosong akan masa depan yang lebih baik. Pengharapan Kristiani adalah keyakinan yang didasarkan pada janji-janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Roma pasal 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ayat ini menunjukkan bahwa pengharapan kita bersumber dari Allah sendiri, bukan dari kemampuan atau situasi kita. Namun mengapa semangat dalam melayani Tuhan bisa kendor? Seringkali hal ini terjadi karena kita meletakkan pengharapan kita pada hal yang salah. Di era digital ini kita mudah terjebak dalam pengharapan instan. Mengharapkan hasil yang cepat dan terukur dalam pelayanan kita. Kita ingin melihat berapa banyak like yang kita dapatkan dari postingan renungan kita. Berapa orang yang hadir dalam ibadah. Atau berapa banyak pujian yang kita terima. Ketika hasil tidak sesuai dengan harapan, maka semangat kita mulai padam. Ibrani pasal 6 ayat 19 mengingatkan kita bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan kita harus tertambat pada Tuhan, bukan pada hasil yang terlihat. Bagaimana kita tetap bersukacita di tengah tantangan pelayanan? Jawabannya terletak pada fokus kita. Ketika kita menghadapi penolakan dalam penginjilan, kritikan dalam kepemimpinan, atau kelelahan dalam pelayanan diakonia, sukacita kita tidak boleh bergantung pada respon orang atau hasil yang kita lihat. Sukacita kita harus berakar pada keyakinan bahwa Tuhan yang sedang bekerja, bahkan ketika kita tidak melihatnya. Seperti seorang petani yang dengan sabar menunggu hasil panennya. Kita dipanggil untuk tetap bersukacita dalam mengharapkan bahwa Tuhan yang sedang mengerjakan rencananya melalui pelayanan kita. Amin. Ketika kita mempertahankan sukacita yang berakar pada Tuhan, kita akan melihat transformasi. Bukan hanya dalam pelayanan kita, tetapi juga di dalam diri kita. Pelayanan tidak lagi menjadi beban yang melelahkan, tetapi menjadi ungkapan kasih yang mengalir dari hubungan kita dengan Tuhan. Orang-orang di sekitar kita akan melihat api semangat yang berbeda, bukan api yang berkobar-kobar lalu padam, tetapi api yang stabil dan bertahan karena dipelihara oleh pengharapan yang benar. Sukacita dalam pengharapan menjadi bahan bakar yang terus-menerus memelihara api semangat pelayanan kita. Seperti api yang membutuhkan oksigen untuk tetap menyala, demikian juga semangat pelayanan kita membutuhkan pengharapan yang benar untuk tetap berkobar. Ketika pengharapan kita tertuju pada Tuhan, api semangat kita tidak akan mudah padam oleh tantangan atau kekecewaan. Inilah rahasia pertama untuk menemukan kekuatan dalam pelayanan, yaitu bersukacita dalam pengharapan yang tertambat pada Tuhan yang setia. Poin yang kedua yang perlu kita lakukan untuk mempertahankan api semangat pelayanan kita, yaitu
sabarlah dalam kesusahan. Mengapa Paulus secara khusus menekankan tentang kesabaran dalam kesusahan? Ini bukan sekedar nasihat umum, tetapi sebuah strategi spiritual yang paling penting untuk menjaga api semangat pelayanan tetap menyala. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 memberikan wawasan yang mendalam tentang hal ini. Firman Tuhan berkata, "Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang." Di zaman sekarang ini, kesabaran menjadi suatu nilai yang semakin langka. Kita hidup di era serba instan. Informasi instan dan kepuasan segera setelah menjadi norma. Hal ini berdampak pada cara kita untuk melayani. Ketika kita menghadapi konflik dalam tim pelayanan, kita cenderung ingin segera mengundurkan diri. Ketika program pelayanan tidak berjalan sesuai rencana, kita mudah frustasi dan kehilangan semangat. Kita lupa bahwa kesusahan dalam pelayanan bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses pendewasaan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 17 memberikan perspektif yang mengubahkan. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami menjadi merosot, manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kesabaran dalam kesusahan bukan berarti pasif menerima keadaan, tetapi aktif bertahan dengan pengharapan akan pembaharuan yang Tuhan kerjakan. Bagaimana kita bisa mengembangkan kesabaran dalam kesusahan? Pertama, kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap kesusahan. Setiap tantangan dalam pelayanan, entah itu kritik yang menyakitkan, kekurangan sumber daya, atau penolakan dari orang yang kita layani, adalah kesempatan untuk bertumbuh. Seperti seorang atlet yang menjadi lebih kuat melalui latihan yang berat, demikian juga kesusahan dalam pelayanan dapat membuat karakter dan komitmen kita lebih kuat. Yang kedua, kita perlu mengingat bahwa kesabaran adalah buah roh. Ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Ya. Ini bukan sesuatu yang bisa kita usahakan dengan kekuatan sendiri, melainkan hasil dari ketergantungan kita pada Roh Kudus. Ketika kita menghadapi kesusahan, kita dipanggil untuk lebih mendekat pada Tuhan, bukan menjauh darinya. Inilah yang membuat api semangat kita tetap menyala, bukan karena ketiadaan masalah, tetapi karena kehadiran Tuhan yang nyata di tengah kesusahan. Amin. Kesabaran dalam kesusahan menjadi bukti bahwa api semangat kita bukanlah api artifisial yang mudah padam, melainkan api sejati yang dipelihara oleh Roh Kudus sendiri. Ketika kita belajar untuk sabar dalam kesusahan, kita tidak hanya bertahan, tetapi bertumbuh menjadi pelayan yang lebih efektif dan berdampak. Poin yang ketiga, bagaimana kita bisa mempertahankan api semangat kita tetap menyala dalam pelayanan, yaitu bertekunlah dalam doa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, poin ketiga ini mungkin terdengar sederhana, namun sebenarnya merupakan kunci utama dalam menjaga api semangat pelayanan tetap menyala.
Lukas pasal 18 ayat 1 memberikan perintah yang jelas. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan kata harus dan selalu. Ini bukan saran atau pilihan, tetapi kebutuhan mendasar dalam kehidupan pelayanan kita. Di era digital ini, salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan doa kita adalah distraksi. Smartphone kita terus berbunyi dengan notifikasi, jadwal pelayanan yang padat, dan tuntutan dunia yang seolah tidak pernah berhenti. Kita mungkin masih berdoa, tetapi seringkali doa menjadi rutinitas singkat atau doa darurat saat menghadapi masalah. Filipi pasal 4 ayat 6-7 mengingatkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa bukanlah pelengkap pelayanan, tetapi fondasi dari seluruh pelayanan kita. Mengapa ketekunan dalam doa begitu penting untuk menjaga api semangat pelayanan? Sama seperti api membutuhkan oksigen untuk tetap menyala, demikian juga semangat pelayanan kita membutuhkan nafas doa untuk tetap hidup. Melalui doa, kita tidak hanya menyampaikan permohonan, tetapi juga menerima kekuatan baru, hikmat, dan juga kekuatan. Tanpa doa yang tekun, kita cenderung mengandalkan diri kita sendiri. Dan itulah di mana kelelahan rohani mulai menggerogoti semangat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengembangkan ketekunan dalam berdoa? Yang pertama, kita perlu memahami bahwa doa bukanlah sekedar aktivitas, tetapi gaya hidup. Ini berarti menciptakan momen-momen kudus di tengah-tengah kesibukan, baik itu saat berkendara, sedang menunggu antrean, atau sebelum rapat pelayanan. Yang kedua, kita perlu membangun ritme doa yang teratur, seperti daily office atau waktu teduh yang konsisten. Ketiga, kita perlu berdoa bersama dengan rekan sepelayanan. Karena doa bersama tidak hanya menguatkan persekutuan, tetapi juga membangun akuntabilitas rohani. Apa yang terjadi ketika kita tekun dalam doa? Kita akan mengalami pembaruan visi dan semangat pelayanan secara teratur. Seperti yang dialami oleh Nabi Elia di Gunung Karmel, dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Doa yang tekun membawa terobosan rohani yang mengubahkan. Doa membuka mata rohani kita untuk melihat pekerjaan Tuhan yang mungkin tidak terlihat oleh mata jasmani. Ini memberi kita kekuatan untuk tetap setia melayani, bahkan ketika kita belum melihat hasil. Doa adalah saluran utama di mana Roh Kudus memelihara api semangat dalam hati kita. Ketika kita tekun berdoa, kita sebenarnya sedang mengizinkan Tuhan untuk terus-menerus menyalakan ulang dan memelihara api semangat pelayanan kita. Tanpa ketekunan dalam doa, api semangat kita berisiko menjadi sekedar aktivisme rohani yang kosong dan akhirnya padam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketiga aspek ini, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesusahan, dan tekun dalam doa, bekerja sama seperti sebuah sistem yang saling mendukung. Pengharapan memberi kita sukacita untuk bertahan. Kesabaran mengajar kita untuk bertumbuh melalui kesusahan. Dan doa menghubungkan kita dengan sumber api semangat itu sendiri, yaitu Tuhan yang Maha
kuasa. Mari kita berkomitmen untuk menerapkan ketiga hal ini dalam pelayanan kita, sehingga api semangat kita tidak hanya menyala, tetapi menjadi kesaksian yang hidup tentang kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjaga api semangat pelayanan tetap menyala. Tolong kami untuk selalu bersuka cita dalam pengharapan yang teguh kepada-Mu, bukan pada keadaan atau hasil yang terlihat. Kuatkan kami untuk tetap sabar ketika menghadapi berbagai kesusahan dalam pelayanan, karena kami tahu Engkau sedang membentuk karakter kami. Iya Tuhan, bangkitkan dalam diri kami semangat doa yang tekun, agar kami selalu terhubung dengan-Mu sebagai sumber kekuatan kami. Biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan menjadi kesaksian tentang kemuliaan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.